Dia saat ini masih dalam observasi dokter. Kalau untuk kemonya dia kan sudah tidak, jadi protokol kemoterapi dia sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih buat semua yang sudah mendoakan. Dan sekarang ini dia itu berada di tahap observasi di dalam pengawasan dokter. Tentunya gimana ya menjelaskannya dengan cara yang gampang gini, karena dia udah sekian lama menjalani yang namanya kemoterapi secara intensif, jadi di saat kemoterapi itu sudah selesai dan tidak ada lagi dilakukan kemoterapi, maka dokter harus memastikan reaksi tubuhnya dia sesuai dengan yang diharapkan oleh tim dokter. Jadi ini yang sekarang ini sedang dilakukan. Dia masih harus tetap observasi, harus tetap check up segala macam ini. Definisi untuk berobat berarti kemoterapi ya. Kalau kemoterapi sendiri dia sudah selesai, dia sudah menyelesaikan protokolnya. Jadi sekarang ini yang harus dilakukan adalah dia harus tetap check up. Sampai kapan dia harus tetap rutin check up? Kemarin aku baru ketemu seseorang yang sudah usianya 30 tahun. Dulu dia didiagnosa leukemia itu pada saat dia umurnya masih 15 tahun dan sampai dia 30 tahun dia masih check up. Jadi memang check up aku juga kurang begitu paham, tapi yang kemarin aku ketemu seperti itu. Jadi dia memang nge-check up-nya berkala. Mungkin kalau aku tidak salah check up-nya lebih jarang. Jadi semakin lama dia semakin jarang. Tapi tetap harus dikontrol dan harus tetap check up. I wouldn't say batuk sih, karena maksudnya begini. Kalau misalnya aku bilang 200 yang di Indonesia 200.000 di dalam ATM aku itu benar. Itu nggak cuma sekali kok. Itu berkali-kali kejadian. Karena aku 2 tahun nggak kerja, tapi kita berada di Singapura dan kita tahu ya biaya hidupnya jauh di atasnya Indonesia saat hari-hari. Jadi ya memang kalau misalnya ditanyakan apakah ada concern, kekhawatiran sampai kebingungan secara finansial ada gitu. Dan aku tentunya kalau ditanya melakukan apa, melakukan semua yang aku mampu. Menjual properti, jual mobil, jual semua yang aku bisa aku lakukan gitu. Dan aku rasa kayaknya kalau diomongin itu nggak ada yang spesial, nggak ada yang berlebihan, karena aku rasa hampir semua dari kita pun pasti di masa pandemi ini berada di posisi yang mungkin adalah tantangannya, perjuangannya ada gitu. Jadi saking aja kami kebetulan berada di luar negeri, kebetulan aja Aisyah ada perjalanan hidupnya itu memang salah satunya yang kemarin kami harus lalui adalah harus check up, harus ini segala macam sehingga ada pengeluarannya gitu. Tapi sebenarnya semua juga pasti mengalami hal yang mirip lah, sama itu pasti kesulitan sebagian besar gitu. Sudah terjual, alhamdulillah. Ada yang belum terjual dan masih kami upayakan untuk dijual gitu. Dan ya masih sampai sekarang juga masih kita jual. Cuma kan nggak mudah ya lagi di masa pandemi, apalagi mungkin sekarang walaupun sekarang udah bisa dibilang kita udah tidak lagi ada di seperti awal-awal pandemi situasinya, cuma kan orang baru mulai bergerak nih semuanya, mungkin perekonomian juga baru mau mulai akan membaik. Jadi mungkin orang suka bilang sih, Dena kayaknya lu salah banget deh jual-jual macam-macam di masa pandemi. Tapi kan gak ada pilihannya, satu. Yang kedua, itu juga aku rasa bukan hal yang perlu dibesar-besarin. Semua orang, semua ibu yang ada di posisi aku nggak kedip akan melakukan hal yang sama. Semua. Kalau posisinya sama seperti aku nih, mereka pasti akan bikin hal yang sama. Nggak kedip, nggak nanya 2 kali. Jadi menurut aku itu hal yang lumrah, hal yang biasa dan memang harus dilakukan. Jadi nggak ada penyesalan dari aku, malah aku banyak bersyukur karena Tuhan banyak kasih pertolongan sama aku dari segala hal. Mungkin aku tidak bisa bekerja sebagaimana selayaknya dulu sebelum pandemi, di mana kerjaannya nyanyi apa segala macam. Tapi Tuhan kasih aku berkat dari hal yang lain. Aku bisa menjadi seorang punya pekerjaan baru, punya profesi baru, di mana aku di situ mendapatkan ilmu baru, di mana aku mendapatkan pengalaman baru, di mana di situ pun aku merasa aku mendapatkan support ya, banyak sekali. Itu juga salah satu rezeki aku yang aku rasa aku juga harus sangat amat syukuri. Jadi nggak ada bitterness buat aku, nggak ada kepahitan, terlalu banyak hal lain yang harus disyukuri. Perjuangannya ya ada, tantangannya ya banyak, tapi bukankah semua dari kita orang hidup pasti ada aja tantangan dan perjuangannya di hidup gitu. Pertama kali pisah sama punya Aisyah, dulu aku pernah bilang aku gak mau lagi menikah, karena aku udah kayak ya wajar ya, biasanya semua orang yang baru saja
gagal dalam pernikahannya, pasti akan merasakan hal yang mirip-mirip lah gitu. Mama sampai nangis, enggak jangan ngomong kayak gitu, ya bilang gitu. Tapi aku pada saat itu nggak mau. Sampai akhirnya aku merasakan hidup sendiri benar-benar di Singapura berdua sama Aisyah gitu. Dan ternyata betul hidup sendiri itu nggak gampang. Jadi kalau ditanya gimana mau nikah lagi nggak? Ya aku berdoa semoga Allah akan pertemukan aku dengan jodohku yang sebenarnya, yang akan betul-betulnya jodohku juga. Kemarin papanya Aisyah juga jodohku, cuma jodohnya cuma sampai kemarin aja. Tapi aku mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohku yang benar-benar selama-lamanya gitu. Walaupun kalau ditanya sekarang nyari apa enggak, aduh tenaganya nggak ada, fokusnya juga nggak ada. Aku sekarang ini prioritasku adalah Aisyah, pekerjaanku, dan kebetulan pekerjaanku sekarang ini bertambah, profesiku sebagai seorang musisi sekarang bertambah menjadi seorang Zumba instructor, Zumba brand ambassador, di mana aku punya tanggung jawab. Jadi buat aku itu prioritasku dulu. Kalau misalnya Allah mau pertemukan aku dengan jodohnya, kapan aja pasti bisa. Tapi kalau ditanya mau apa enggak, mau. Ada kriteria nggak sih? Aduh, kalau kriteria sih udah umur segini dengan kondisi aku, mungkin kriterianya cuma satu. Kita kan aku nih satu paket nih, satu paket, udah nggak ketengan nih. Ada paketnya. Kalau aku berarti ada Aisyah, dan kebetulan memang kita punya situasi seperti ini. Aku tahu itu bukan suatu hal yang mungkin ideal ya, yang mungkin orang lain cari dari calon di mana mereka ingin berumah tangga gitu. Tapi ya inilah gitu, dan buat aku ya tentunya seseorang yang bisa menerima kami dan dengan sepaket ini dan menerima keadaan kami seperti ini gitu. Kak, banyak